Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadia Sidiki, NRP 023 dari asistensinya Mbak Farida atau Mbak FRD. Nah, di sini saya ingin mengerjakan soal dari kode asisten Mbak FRD, Mas Nabil dan Mas Kevin, atau soal tipe C atau soal ketiga ini. Oke, mungkin langsung mulai aja ya. Ini masih di OBS. Sebentar. Nah, di sini kan mungkin kita create database dulu ya pertama. Jadi create database itu formatnya, sebentar ya, soal dulu. Formatnya C005 ya, ini asisten. Oke, jadi kita create database dulu. Create database C023 FRD. Itu use C03 FRD. Oke, langsung kita kirim. Nah, ini udah ada buat database. Sudah, selanjutnya di soal kita harus buat database. Udah ini. Nah, kita harus kayak, sebenarnya ini nomor 1 ya, kayak nambahin semua tabel ini dulu. Jadi kita buat tabel semuanya itu. Jadi yang pertama itu kita create tabel. Di sini ada user dulu. Oke, kita create tabel user dulu. Tabel user sama user, ada S nya enggak? Oh, ada S. Oke. Di sini kita tambahin yang pertama itu apa? User ID, username, email, tanggal registrasi. User ID ini tipenya integer. Di situ kan ini kayak ID ya, berarti primary key. Di situ lanjut apa tadi, username, email, tanggal registrasi. Username, email, tanggal registrasi. Username, email, tanggal registrasi. Oke. Itu kita tambahin username, ini varchar, ini variable karakter. Mungkin aku batasi username, biasanya singkat 50 aja lah. Dan di sini sifatnya not null atau nggak wajib gitu, itu username bebas lah. Kebalik Mbak, mohon maaf. Jadi not null itu sifatnya ya wajib. Ya wajib diisi. Jadi kan username kan biasanya menyangkut sama akunnya, jadi kayak username itu wajib diisi gitu. Situ kita create lagi email juga sama varchar, dimana di sini 100. Tulisannya email kan agak panjang ya, jadi aku kasih not null. Jadi di sini juga sama, ini wajib diisi. Kok titik sih, koma? Udah aman. Ini aku cek dulu OBS nya ya, takut nggak ketik korban. Masih aman. Oke. Nah, di sini habis email kita di sini dari apa lagi? Tanggal registrasi. Oke. Tanggal registrasi. Ini tipenya date ya, karena juga menunjukkan waktu juga. Jadi udah. Oh, date. Ya Allah, ini date, ya Allah. Saja typo. Date. Nah, udah aman. Mungkin kalau aku refresh aman nggak? Belum tahu kan. Oke. Habis itu di sini kita lihat soal lagi. Di situ kita lihat di sini post dulu. Post apa komen dulu? Post dulu ya. Post dulu. Jadi kita create table dulu, post. Tabel. Typo mulu ya Allah. Tabel post. Pakai S ya. Post benar. Post ID, user ID di post. Pertama, jadi sama kayak biasanya, ID bla bla bla, punya integer, primary key juga, soalnya ya kaitan ID biasanya ya kan nggak boleh sama gitu. Disitu ada apa lagi? User ID, judul post, konten post, tanggal publikasi. User ID, jadi nanti dikaitin sama user ID. Oke. Ini user ID,
tipenya juga integer kan, ini tadi miliknya user. Habis itu di sini adalah apa lagi, judul post, konten post sama tanggal 12. Oke, judul post itu tipenya varchar. Oke, varchar. Judul biasanya agak panjang ya, jadi aku kasih 250 mungkin 250. Oke, yang benar. Habis itu varchar 250. Habis itu kita lihat lagi di sini ada konten post. Di sini konten post tipenya teks ya, soalnya kan di sini kan nanti kan juga bentuknya teks gitu. Jadi kayaknya tipenya teks. Varchar aja ya, bentar ya. Varchar aja deh, varchar. Makanya teks harusnya. Aku ragu ya. Teks. Benar kan, jadi ya benar yang harusnya teks ya, benar. Konten post ini teks. Di situ lanjut kita ke buat apa lagi, tanggal publikasi. Berarti benar teks itu string. Tanggal publikasi itu tanggal komen, tanggal publikasi. Oke, publikasi di sini pakai date. Publikasi kita sambungin itu user ID sama, kita sambungin user ID ke ini, ke post. Jadi user ID nanti bakal bertindak sebagai foreign key-nya di post kayak gitu. Jadi kita foreign key, kita tunjuk nih mana yang bakal jadi foreign key-nya, yaitu user ID. Oke, benar. Nah, gini. Di situ kita lihat lagi, di sini udah benar user ID. Di situ kita kasih referensi bahwa user ID itu terletak di tabel users bagian user underscore ID gitu. Di situ kita kasih koma ya. Nah, tabel post sudah. Habis itu kita lihat lagi, soalnya post sudah, berarti kita lanjut ke komen. Habis itu post kategori, habis itu kategori. Oke, kita komen dulu. Create table komen. Tanyakan komen pakai S enggak? Mau pakai. Di situ di sini create table komen udah. Di sini kita deklarasiin dulu semua atributnya. Ada apa? Komen ID. Habis itu di sini komen ID pakai S enggak? Oh enggak. Ini kita deklarasiin bahwa ini adalah integer. Soalnya juga primary key juga. Nah, pokoknya yang berhubungan sama ID itu primary key lah, bisa dikatakan begitu. Soalnya kan dia kayak kalau nggak boleh sama yang lainnya gitu. Kalau komen 1, komen 2 gitu. Misalnya di sistem itu bakal ngedeteksi bahwa misal aku komen duluan itu bakal komen ke 1. Di situ ada komen itu komen 002 kayak gitu. Oke. Di situ kita apalagi tadi lupa aku. User ID bukan di sini post ID, user ID. Kita deklarasiin post ID sama user ID dulu. Post ID integer. Di integer. Situ udah. Habis post ID apa? User ID ya. Ya benar. User ID ini juga integer. Habis itu di sini masih jam setengah 12 sempat lah ya. User ID. Situ habis user ID apa lagi? Konten komen, tanggal komen. Benar lah, konten komen, tanggal komen. Oke. Konten komen. Di situ ini juga sama kayak tadi, sama ya kayak konten post, tipenya teks. Dimana kan juga sifatnya nanti string ya. Komen kan agak panjang gitu. Jadi kayak kita kalau pakai karakter kan kayak nggak mungkin gitu. Mungkin bisa aja komen itu bisa 1000 karakter lebih gitu.
kita pakai teks, habis itu tanggal komen pakai date. Oke. Situ di sini kan kayak ini menunjuk di sini. Ini post ID sama user ID ini bertindak sebagai foreign key. Nah, habis itu kita sama buat yang kayak gini, foreign key. Situ kita kasih yang mau jadiin foreign key yang pertama jadi pertama post ID dulu, soalnya tadi kan yang di atas ya post ID. Habis itu kita kasih reference bahwa di sini dia itu menunjuk ke post ID, itu menunjuk ke tabel post benar post TS. Di sini kita tunjukkan lagi ke post ID nya. Oke, udah, koma. Habis itu kita lanjutin lagi buat foreign key yang user ID. Oke, bener kan user ID ya, benar. User ID. Nah, kita juga deklarasiin bahwa ini bakal reference ke tabel user dan menunjuk ke ini user ID-nya. Oke. Kok balik ke sini sih? Nah, ini udah tabel komen udah. Selanjutnya habis tabel komen itu mana tabel? Ini post kategori sama kategori. Oke. Post kategori. Kategori dulu nggak sih? Udah. Post kategori sama kategori. Oke. Kategori dulu seharusnya. Benar nggak sih? Ya, soalnya nanti kategori ini bakal menjadi FK buat post kategori, jadi kita deklarasiin kategori dulu. Kategori yes, itu ditambah lagi kategori ID sama nama kategori. Oke. Kategori underscore ID integer, di situ primary key. Habis itu ada nama kategori. Kategori itu varchar lah harusnya. Nama kategorinya juga nggak terlalu panjang ya, misalnya kategori apa sih ini, postingan, mungkin postingan sejarah atau apalah, pokoknya kayak merujuk ke bidangnya apa gitu, walaupun nantinya kayak gitu ya mbak. Oke. Mungkin udah. Ini udah cuma 2 doang ya. Oke, udah, karena ini nggak ada FK jadi ya udah lagi aja. Ini date. Oke, aman harusnya. So, creatable udah, kategori berarti tinggal kita ke post kategori. Oke, table post underscore kategoris. Oke. Di sini pertama ada post kategoris ID, post kategori pakai dia pak di kategori. Bentar ya. Pakai dia ya, kategori ID. Wait, post kategori ID ya, benar emang 3. Itu integer primary key. Oke. Di situ ada post kategori udah. Di sini kita bakal deklarasiin dulu post kategori sama kategori .id. Post underscore ID. Kategori dulu apa berarti? Yang benar post ID dulu. Tipenya integer. Habis itu ada kategori .id. Juga sama, tipenya integer. Nah, semuanya bertindak sebagai foreign key. Habis itu kita deklarasiin bahwa keduanya ini adalah foreign key, merujuk ke post ID. Benar nggak sih? Ya benar, post ID. Nah, di situ referensinya ke tabel post, atributnya itu post ID ya. Oke, udah. Kita
kita deklarasi dulu Frankie yang satunya jam 11:30 soal nutup lah. Bos ID di situ apa beli kategori ID, di situ reference, kategori itu tabel kategoris ya, kategoris. Habis itu ke kategori Scott ID /test. Nah harusnya ini creatable-nya udah semua, bisa aku kirim, sudah nggak ada error, alhamdulillah. Nah udah selesai, mungkin kita lihat dulu desainernya sama enggak, lihat dulu ya. User atas, post bawah, komen kiri. User atas, post bawah, komen kiri. User atas, post bawah, komen kiri. Kategori di ujung sendiri. Ini di ujung sendiri. Nah kan gini sih, udah sih sama sih. Kita lihat disini lagi benar. Oke udah sama. Oke kita lanjut buat soal yang selanjutnya, yaitu di sini tambahkan kolom last login dengan tipe data yang sesuai ke tabel user melacak kapan pengguna terakhir login. Oke. Jadi yang pertama itu di sini kita tambahkan kolom last login. Mungkin di sini kita bakal pakai alter table, dimana kayak alter table ini kan kayak sebenarnya bisa ditambahin di awal ya, tapi alter table ini kayak kalau mungkin kita clone atau apa itu kayak ini alter table itu kayak kita mau menjurus ke tabel mana gitu. Jadi aku mau menjurus ke tabel user dulu. Habis itu aku add last login ya tadi apa? Last login. Oke. Last login. Formatnya datetime. Kan biasanya last login kan juga ada type-nya gitu. Oke, titik 2 harusnya bisa. Nah, alhamdulillah bisa. Berarti nanti di sini bakal ditambahin ini last login di user. Coba kita lihat ya, mungkin di desainernya. Kita lihat user. Nah, ini udah ada last login. Oke, lanjut. Nah, di sini ada karena terjadi kesalahan penamaan, ubah nama kolom tanggal registrasi menjadi registration date pada tabel user. Nah, seperti yang aku bilangin tadi, kayak alter tabel itu kayak kita itu kayak mungkin kelupaan atau apa, jadi kayak kita itu ngasih alter tabel itu kayak menjurus gitu. Mungkin kayak aku alter tabel ke user, berarti sekarang aku menjurus di tabel user kayak gitu. Oke, di sini apa tadi lupa penamaan registration date pada tabel user. Oke. Alter table registration date tadi di mana? Tadi di mana? Jangan deh. Registration date itu di sini ya. Tanggal registrasi di sini ya. Berarti di post. Oke. Table buat di post. Habis itu kita add status post. Bukan. Itu jadi yang pertama menjadi alter table post, benar post, kita mendukung post. Habis itu kita tambahin kayak kita ubah pakai change. Jadi change itu kayak kita ngubah atribut yang ada di dalam tabel kayak gitu. Ini kan tanggal registrasi yang mau diubah, tanggal registrasi ya, benar nggak ya? Tanggal publikasi. Oh, tanggal registrasi berarti user gak sih? Iya, aku salah. Maaf. User. Oke, benar. Jadi user tanggal registrasi. Nah, habis itu kan kita mau ubah ke menjadi registration date. Registration date. Tipe datanya apa? Ya, date. Oke, coba tes ya. Oke, kita lihat nih. Kita lihat di desainer dulu. Harusnya udah keubah ya. Nah, ini udah keubah.
Oke, udah. Kalau salah penamaan tadi udah. Selanjutnya ini udah. Yang kelima, tambahkan kolom status post dengan tipe data sesuai ke tabel post untuk menandai status postingan ketentuan draft, publish, dan aktif. Oke, jadi ini kayak nanti bakal kita kayak nentuin gitu bahwa nanti kayak tabel post itu bakal punya tanda sendiri. Misalnya draft itu misalnya kayak disimpan sementara, itu publish itu bakal dilihat sama semua orang, dan aktif itu kayak kita kayak sembunyiin gitu, maksudnya datanya nggak hilang tapi kayak kita sembunyiin gitu, kayak semuanya kayak ada di WA gitu lah kalau mau lebih jelasnya. Itu fitur WA semua. Jadi apa nomor 5 ya. Oke, jadi sama alter table dulu. Di situ alter tabelnya menjurus ke post. Kok kecil? POSTS. Nah, post ya sebenarnya. Terus itu kita add. Jadi apa status post kan, maksudnya status di postingannya apa, mau ke public apa gitu, terserah lah. Habis itu kita pakai enum, soalnya kan ini kayak ada pilihan gitu. Terus itu kita deklarasi itu semua. Draft. Kalau di modul kemarin enum itu ya kayak buat sedang, medium sama mudah, medium sama high gitu. Jadi kayak sebuah kayak pilihan gitu. Bukan pilihan sih, kayak kategori sih, aku lebih nangkepnya gitu. Oke. Publish. Udah publish, habis itu ada archive. Bentar, cek dulu ya benar enggak. Archive published. Oke, udah harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di sini nanti bakal ada status post itu. Jadi di sana yang post. Mana post? Nah, ini ada kan status post itu draft, publish atau aktif. Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Ubah nama kolom judul post menjadi post title pada tabel post agar lebih konsisten dengan penamaan kolom lainnya. Nah, ini juga sama konsepnya sama kayak nomor 4. Jadi kayak ini sebenarnya kayak salah penamaan gitu. Bukan salah penamaan, kayak mau gantiin biar konsisten aja. Pertama juga sama. Kita tadi di mana? Judul post ya. Berarti di post. Oke. Berarti alter table itu ke bagian post. POSTS benar. Habis itu kita change, kita ubah judul post, judul underscore post menjadi post title. Itu tipe datanya varchar. Ini aku berapa? 250 ya. Oke. 10 habis itu titik koma. Nah, udah ini berapa? Post title, judul post title. Oke, udah harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kayak error. Oke, udah di sini harusnya di designer postnya. Nah, ini udah post title. Oke, udah nomor berapa? Nomor 6 udah. Selanjutnya nomor sekarang jam 22.41. Oke, sekarang nomor 7 untuk kejelasan, ubah nama kolom tanggal komen menjadi comment date pada tabel komen. Oke, kolom tanggal komen menjadi comment date, berarti harusnya di tabel komen ya. Oke, juga sama, ubah nama lagi, alter tabel komen, komen S pakai S. Kita change tanggal komen ke comment date. Itu kita cari tipe datanya apa, date, tetap sama lah. Udah, kita cross check lagi menjadi comment date, tanggal comment date. Oke, udah harusnya aman, harusnya. Mungkin aku ubah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, mungkin kayaknya semuanya kayak udah berubah kayaknya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu langsung lanjut aja. Ini ubah kolom nama kategori menjadi kategori name pada tabel kategori. Pastikan bahwa kolom tersebut
harus bersifat unik dan tidak boleh kosong. Oke. Nomor 8, ubah kolom nama kategori menjadi kategori. Jadi ubah nama lagi sama kayak biasanya. Kita alter tabel dulu. Di sini alter tabel. Oke. Kita merujuk ke kategori ya. Kategori pakai kategori yes nggak sih? Ya. Oke. Habis itu kita change lagi. Habis itu nama kategori underscore name kategori. Jadi semuanya mau diubah ke bahasa Inggris kayaknya gitu. Underscore name. Habis itu kita cari tipe datanya kategori name. Ini kok ada yang typo. Nah, tipe datanya juga varchar kayak tadi. Ini kategori kan nggak banyak ya, jadi aku kasih 100 saja cukup kayaknya. Habis itu di sini apa? Teman-teman harus bersifat unik dan tidak boleh kosong. Oke, jadi kita tambahin unik dan not null. Oke. Harusnya gini udah cukup, titik koma. Ya harusnya aman sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah. Coba kita lihat dulu ya. Tadi di apa? Di kategoris ya. Nah ya ini. Harusnya di sini. Berarti kita lihat di kategoris, struktur. Nah di sini. Di sini udah. Oke benar berarti. Di tabel apa? Tabel kategori kan benar harusnya. Ya benar sih, benar. Kalau nol itu kan nggak wajib diisi, kalau not nol itu baru wajib. Oke benar. Lanjut ke nomor 9, kolom pos kategori di tabel pos kategori dianggap tidak perlu dan hanya mengulang fungsi pakai metode dihapus kolom pos kategori ID dari tabel pos kategori. Jadi ini kayak ngehapus kolom pos kategori. Iya benar. Jadi kayak di sini kita harus menghapus kolom sama kayak yang tadi, kita kayak harus merujuk dulu kita mau ke tabel mana. Jadi kan alter tabel, kita mau ke pos kategori. Pos underscore kategori. Ini yang berapa? 746. Oke. Terus itu benar kategori yes. Habis itu di sini kita drop ini juga sama. Kalau misalnya kalau di awal-awal nggak mau drop database, kalau mungkin kalian udah bikin database salah atau apa gitu kan, pasti drop database. Terus kalian bikin tabel juga salah gitu, misalnya kepencet atau apalah, itu pakai drop juga buat ngehapus semua itu. Kalau drop tabel ya drop tabel, kalau mau drop database ya drop database itu. Oke. Drop di sini kan apa tadi? Kolom, berarti kolom. Berarti kita mau ngedrop kolomnya aja. Di situ namanya apa? Pos kategori underscore ID. Kategori ID. Kategori siapa kategori? Bentar. Pos kategori underscore ID, benar kategori. Nah, udah harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, oke, harusnya di sini udah nggak ada ya pos kategori ID. Nah, kan nggak ada. Di sini cuma pos kategori sama kategori pos ID sama kategori ID doang. Gimana tadi? Udah benar. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini mungkin yang agak panjang, jadi kita harus memasukkan data yang ada pada link berikut ini. Nah, ini datanya.
ada user ID, email, registration, bla bla bla. Oke. Di situ yang pertama gitu kita mungkin dari user dulu ya di sini. Alhamdulillah. Yang di usernya ada 3. Jadi yang pertama itu kita insert mau kemana, into situ kita mau ke users gitu. Itu apa aja yang mau di insert, kan ada user ID tadi, bener gak sih? User ID, username, email, registration, jelas login. Oke. User ID situ username, email, registration, date, sebenarnya apa tadi, last login. Oke, benar gak sih? Mana tadi? Oke, udah benar semua. Oke, kita tutup kurung. Habis itu kita masukkan value nya. User ya, benar itu user, nanti kita masukkan value nya benar. Jadi yang pertama itu kita masukin user ID nya 1. Habis itu ini mungkin aku izin kopas aja ya mbak. Seperti ini Connor Kenway udah. Habis itu Connor Kenway kita masukin lagi emailnya. Connor Kenway udah, emailnya udah. Itu registration date-nya. Ini registration date-nya masukin 4/9/25. Oke. Habis itu apalagi? Habis itu aku lupa, ini harus dikasih ini yang buat deklarasinya. Nah, udah. Habis ini apa lagi? Habis ini ada spasinya nggak usah sih, nggak usah spasi, nggak usah gini gini ya. Itu habis registration date apa? Di sini kita loginnya masukin aja, bisa kita kasih ketik juga. Nah udah, situ kita tutup kurung, kita kasih koma. Di situ kita lanjut ke yang kedua. Di sini Easy 2051. Soal sempet lah, bismillah. Di situ 2051 emailnya ini. Di situ emailnya udah. Itu kita masukin registration date-nya udah. Di situ sama kita masukin tanggal terakhir loginnya. Oke. Nah udah sih, udah. Itu kita yang ketiga, ada alta aman kok titik sih. Oke, habis itu kita deklarasiin lagi buat emailnya. Oke, udah. Ini aku cek OBS dulu ya, takut nggak record mbak. Oke, alhamdulillah masih record. Oke, habis itu kita masukin lagi buat registration date-nya. Nah ini di situ yang terakhir kita masukin ini last loginnya. Jadi last loginnya ini harusnya titik com.
benar sih. Mungkin aku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah ditambahkan. Mungkin satu-satu aja yang bahasanya kita itu disuruh insert semuanya sampai 5 gitu. Mungkin yang kedua itu kita lanjut ke post sama insert untuk kemana, untuk ke post ya, ke post lah, OSTS ya. Jadi sama ini kita insert ke post. Nah di sini post apa aja. Sini post apa aja. Di sini ada post ID, user ID, post nomor masuknya. Kita masukin dulu tadi apa aja yang dimasukin. Post ID, post underscore ID, habis itu user underscore ID, post title, konten post, aduh banyak banget. Post ya dia post title, oke. Post title, habis itu title ya, title nya double apa satu ya, wait. Nah satu title, oke. Habis itu ada konten underscore post, habis itu ada tanggal publikasi, udah. Habis itu ada apa lagi, status underscore post, oke. Status underscore post, oke udah. Habis itu kita masukin value nya, value nya yang pertama ini ada 1001. Ini enggak sih, benar enggak sih, 1001. Di situ user ID nya 1, di situ post title nya tadi apa, ini izin Kompas yang buat lalu datanya kayak gini. Ini review gadget terbaru. Nah di situ udah review gadget terbaru, konten post RTX jokes. Post panjang ya, aduh harusnya tadi aku masukin teks harusnya. Ini insert ya Allah. Nah yang memasak, habis itu tanggal publikasi. Oh ya harus ada ininya, lupa. Habis itu status post nah publish. Direkan dekat. Publish. Ini salah kan? Harusnya masih benar ya. Nah, lanjut aja deh. 1002 mungkin kita lanjut aja, nanti kalau error ya nanti. 1002 tips menjaga pola hidup sehat. Ini user ID nya sama. Sehat. Di situ
sifatnya aktif. Kasih info koma. Oh berarti aman. Oke, kita harus digantiin dulu semuanya. 1003 ini 1 di situ, di sini tips menjaga PC gaming udah, PC gaming udah. Di situ kita lanjut lagi buat konten postnya, langkah-langkah untuk merakit udah. Habis itu apa, tanggal ini, tanggal ini. Di situ ada ini terakhir, sifatnya diapain, statusnya di publish. Oke. Ini koma tuh 1004 koma ini 3. Di situ ini apa, remontada. Di situ apalagi, Real Madrid baku udah. Di situ ini, di situ Real Madrid baku ya, sampai akhir tanggalnya. Ini tanggalnya udah nggak sih? Ini tanggalnya udah, berarti tinggal statusnya aja di draft. Oke udah. Itu set, harusnya udah ya. Ini buat postnya, dia kirim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anjay, post title, post title infill list, post title lah. Ini di sini apa tadi? Ini aku lihat dulu. Ini di tabel apa sih? 10 di tabel post ya. Di tabel post. Oh ini aku titelnya double ya gitu. Oke saja, aku nggak nemu gitu, aku titelnya double di situ, maaf ya. Oke, saya bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat. Nah ini udah ada ya, alhamdulillah. Oke, udah. Lanjut ke apa tadi, habis post sudah. Habis itu lanjut ke bagian komen sama kategori ya. Belum ada sih gitu kan. Bentar. Tadi apa sih aku? Tadi apa yang udah sih? Post sama, oh berarti tinggal kategori, komen sama post kategori. Oke. Lanjut berarti ke mana dulu? Ke kategori dulu aja ya. Komen post kategori. Komen juga ya, yang panjang-panjang dulu aja dah. Oh ya ini gampang lah, yang panjang-panjang dulu deh. Oke, yang panjang-panjang dulu aja. Berarti ke komen dulu. Insert into komen sudah. Itu kita menjurus kemana? Ke komen underscore ID
itu user underscore id, habis user apa, konten komen, konten dari komen deh, konten underscore komen pakai s ya enggak, habis itu komen that alhamdulillah itu harusnya udah aman. Habis itu kita mau masukin value nya. Kita komen ID nya apa, mungkin izin kopas ya enggak, ID nya ini, habis itu ini post ID nya, itu user ID nya 2, habis itu kita masuk ke konten komennya, review-nya keren. Habis itu kita ke komen date-nya, oke lanjut. Ini berapa, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, oke pas. Itu pas 1002 10.002, oke itu 1002 enggak sih harusnya. Itu ini 1, itu ini Masya Allah sangat bermanfaat. Oke udah, jam berapa sekarang, 23.05, Masya Allah pas ya, bismillah. Situ di sini 2025 udah aman, 25 udah, berarti kita langsung tutup. Nah, ini nggak usah spasi. Nah, udah gini. Di situ apa lagi, ini 1003, coba lagi 1001, 3, udah ini mah situ ini, habis itu ini, oke udah. Terakhir nih, habis itu ini apa, ini, habis itu ini, habis itu ini Mbak Ance, nah gini, salah, habis itu tanggalnya, oke udah. Komen, oke, bismillahirrahmanirrahim, kita cek dulu pas harusnya, alhamdulillah, oke udah aman. Jadi tinggal yang belum tadi apa, kategori sama post kategori ya. Ini yang terakhir ya. Pertama itu kita di sini tinggal kategori sampai kategori. Oke, jadi kita ke kategori dulu aja deh. Insert into categories. Itu kita masukin apa aja tadi yang dibutuhin, kategori ID sama nama kategori, sama nama kategori. Oke, cuma ini aja harusnya. Berarti kita habis itu value, nah, habis itu kita masukin nilainya. Pertama ini 1001, itu apa, teknologi. Oke udah, koma, habis itu apa, 102 pastinya, habis itu lifestyle. Oke, insert itu mulu ya Allah. Itu apa lagi di sini, 103 itu apa, skor. Oke udah,
Oke, aman. Situ di sini apa? 104. Apa ini 104 ngopi ya? Apa ini? Tutorial. Oke, udah. Nah, titik koma. Nah, udah. Ini kita kirim aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kategori infield list. Oke. Nggak ada nama kategori. Aku tadi bikin apa lupa ya. Oh, kan udah diganti, ya Allah. Ya sih, sorry. Kategori name. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, udah aman ya. Atau BS dulu mbak. Nah, alhamdulillah masih record. Jadi yang terakhir ini kita nggak input buat post kategori, sama insert into post underscore kategori. Itu kita masukin apa aja yang ada di post kategori itu. Post ID, kategori ID udah. Itu kita masukin value nya, udah aman. Value nya ini. Ini tinggal diganti aja guys, siapa yang ada. Bisa lagi begini aja. Nah, mungkin ini untuk memperan waktu ya mbak, untuk singkat waktu. Ini untuk total. Ini nggak pakai nada string, soalnya ini bukan kayak karakter gitu. Ini yang angka doang, jadi nggak pakai gitu. Jadi kayak yang kita pakein kayak tanda apa namanya, tanda kayak gini itu cuma kayak string ataupun karakter aja. Oke, udah harusnya situ. Oke, 2311. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi datanya udah. Alhamdulillah. Jadi untuk yang nomor 10 udah semua. Kita lanjut ke nomor 11. Jadi yang nomor 11 itu ini apa lagi? Tampilkan seluruh data pengguna. Benar nggak sih? Tampilkan seluruh data pengguna dari tabel user. Oke, ini tampilkan seluruh data pengguna dari tabel user kan. Jadi kita pakai select buat tampilin tabel pengguna. Jadi select, habis itu kita mau nampilin dari mana gitu. Habis itu di sini from mana, dari tabel mana. Jadi kita tampilin di tabel users. Benar kan? Oke, benar. Users sudah gini. Kita titik koma. Oke, kita lihat ini nomor berapa? Ini nomor 11 ya. Serta username dan emailnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ada kan, jadi di sini ya ada semua ini tabel dari tabel user sudah keluar semua, username sama emailnya juga udah. Sekarang username dan email. Oke, udah ada semua ya. Oke, ini udah aman buat nomor 11. Oke, 11 sudah aman. Lanjut ke nomor 12. Ubah status mana? Ubah status postingan dengan post ID 1003 dari publish menjadi aktif. Ini sama juga kayak yang tadi, jadi kita teman-teman update. Pakai update soalnya ini kayak memperbarui gitu, bukan berubah tapi memperbarui gitu. Post OSTS. Oke, kamu nggak usah untuk post. Habis itu kita status underscore post yang awalnya aktif. Bentar, sudah
Jadi sini kayak kita set bahwa status post itu akan menjadi aktif gitu. Aktif ini. Oh udah harusnya. Nggak usah. Habis itu kita sini kita kayak cari di mana itu, jadi kayak kita itu kayak cariin biar kayak apa ya, biar kayak ngedetailin gitu, biar sistemnya itu mau cari kemana. Jadi kan tadi kan ada post ID nya ya, post ID nya itu berapa, 1003 sama dengan 1003. Oke bener kan, coba lihat salah dulu ya, 1003. Jadi buat 1003 ya yang diaktif di post. Oke harusnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah bisa. Oke ini udah aman. Itu hapus komentar, ini hapus ya pakai delete harusnya. Oke berapa, nomor 13 ya. Oke jadi buat yang terakhir bukan yang terakhir sih, jadi kita ini delete, hapus komentar, berarti delete from comment ya harusnya. Delete from comments. Habis itu gimana yang mau kita delete, jadi itu yang dengan ID kayak gini 10.003. Comment underscore. Tadi komennya gimana? Takut salah variabel sih, takut salah atribut aja. Bentar aku lihat sebentar mbak. Ini comments apa komen tadi? Bentar tadi apa? Comment ID kan? Ya comment ID. Aku pakai S apa enggak lupa aku. Mana tadi? Nah, ini comment ID. Oke nggak pakai S, nggak pakai S emang harus. Comment ID. Harusnya comment ID, habis itu kita masukin gitu. Ini mau dihapus berapa? 10.003 ya. 10.003. Oke, titik koma. Ya harusnya aman sih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, alhamdulillah udah ke delete. Oke, selanjutnya tampilkan semua postingan beserta judulnya dan seterusnya dari tabel post. Misalnya perubahan pada soal nomor 10 berhasil. Oke. Jadi kita itu mau nampilin dari tabel post ya. Oke. Jadi kita pakai select, habis itu sini post title aku tadi pakai pt nya double ya. Oke. Post title, habis itu di sini apalagi dan statusnya dari tabel post, status post itu dari mana? From post, dari tabel post. Oke. Dari kedua, jadi sebenarnya kita itu kayak bisa ngerujuk itu. Jadi kalau kita misal cuma mau ngelihatin, misal kita cuma mau ngelihatin tabel post ya, jadi kita tinggal select habis itu bintang from post kayak gitu. Tapi kalau kita mau kayak merujuk yang cuma atributnya itu cuma atribut tertentu gitu, kita bisa tambahin variabel di belakangnya kayak gitu. Nah tadi kayak yang nomor berapa tadi, nomor 11 itu seluruh data kemudian dari tabel user kan ini disuruh seluruh data, jadi kayak gitu. Nah misalnya kita mau cuma nampilin user sama username sama email lah gitu, nah itu bisa kayak username, email, habis itu dari mana, dari from sama dengan user kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah jadi ini tadi apa, disuruh post title sama status post aja ya. Berapa tadi? 14 ya. Oke, jadi nomor 10 udah berhasil. Ini post title sama status postnya udah aman. Habis itu di sini ada nomor berapa lagi? 15, 16, 17. Sekarang yang 18. Masuknya setengah 12 sudah selesai sih. Oke. Karena tabel kategori single dikatakan seperti stabil, ubah nama menjadi blok kategoris. Nah ini ubah nama lagi. Jadi seperti kayak tadi, ubah nama kita pakai rename. Kenapa pakai rename kok nggak pakai change aja seperti yang tadi? Soalnya di sini kan ini apa, udah ubah nama tabel. Kita itu ubah nama tabel, bukan ubah nama atribut. Jadi kita itu ngerubah nama tabelnya, nama entitasnya lah gitu, bukan nama atributnya. Kalau misalnya atribut kita bisa pakai change kayak tadi itu. Oke, jadi kita di sini pakai rename soalnya kita mau ngubah nama entitas dari tabel itu. Oke.
Jadi yang pertama itu kita rename, tabel kategoris benar. Habis itu di sini kita ubah ke mana, kita ubah jadi apa, kita ubah jadi blok kategoris. Oke, aman ya, blok kategoris sudah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan udah aman, alhamdulillah. Jadi ini udah selesai blok kategoris. Jadi kayak tadi udah diubah, dan ini isinya tetap sama ya, kayak yang tadi ini cuma diubah anunya aja, kayak namanya nama dari entitasnya, ya benar, nama dari entitasnya aja, nama dari tabelnya itu aja. Jadi kayak dalamnya itu tetap ada kayak yang aku input tadi dari semua data modul ini, modul 4C. Oke. Ini dua dari terakhir. Setelah beberapa waktu data komentar tidak relevan, kosongkan seluruh isi tabel komen serta menghapus struktur tabelnya. Nah, di sini kan kita di sini disuruh kosongkan seluruh isi tabel komen tanpa menghapus struktur tabelnya. Jadi kita itu harus mengosongkan seluruh tabel komen tanpa menghapus struktur tabelnya. Nah, di sini kita bisa pakai fungsi truncat. Jadi kayak fungsi truncat itu fungsinya kayak gitu. Jadi kayak fungsi truncat itu ya kita ngosongin seluruh isi dari tabel komen itu, seluruh tabel, tanpa menghapus kayak strukturnya gitu. Jadi strukturnya tetap ada, maksudnya strukturnya itu yang kayak tadi, kayak komen ID atau yang lainnya itu, tapi isinya itu dihapus semua. Itu pakai truncat. Oke, udah tabel komen. Benar, komen tadi nggak digantikan. Oke, komen ini udah selesai. Pakai S nggak? Oke, pakai. Oke, ya aku yakin. Nah udah, jadi dilihat di sini. Nah kan di sini udah nggak ada ya kayak yang tadi ya, kayak tadi data yang aku inputin itu nggak ada, kayak ID-nya atau apalah itu nggak ada, udah, soalnya udah dihapus kayak gitu. Nah, ini kan kalau dijelajahi kan ini, nah lihatnya ada semua, post ID ini ada isinya sini, tapi kalau komen ya kosong. Oke, kayak gitu. Situ udah. Jadi kayak nanti tadi itu kayak data komentarnya itu mungkin kayak toksik atau apalah gitu, jadi kayak mending dihapus aja lah, dikosongin, mungkin kayak gitu ya maksud dari salahnya. Oke, jadi yang 17 ini terakhir, tampilkan seluruh data dari tabel komen untuk memverifikasi apakah tersebut ini kosong. Oh, jadi ini mau memverifikasi tabel tersebut kosong apa enggak. Jadi kita pakai select, habis itu kita bintang, oke, ini from comment. Tadi kan udah aku liatin juga yang tadi kayak semuanya itu udah kosong, udah kehapus gitu isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini kan udah nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, jadi udah selesai. Mungkin dari soal ini, mungkin dari saya segitu saja Mbak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ya main gitu, ini bukan HP. Oke.